Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dan setia kepada kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Dan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini kita mulai dengan Nehemia 8 ayat 11 bagian B. Tertulis demikian, "Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab ada ratusan ayat yang berbicara tentang sukacita. Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam sukacita, bukan dalam kesedihan atau kekecewaan, bukan dalam keputusasaan atau kesusahan hati. Sukacita adalah salah satu dari buah Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dalam renungan kali ini kita akan belajar tentang 5 ayat mengenai sukacita. Yang pertama, Nehemia 8 ayat 11 bagian B. "Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Pada waktu itu bangsa Israel mendengar ayat-ayat firman Tuhan dibacakan dan mereka menangis. Nehemia mengatakan kepada mereka agar jangan menangis dan jangan bersusah hati, tapi mereka harus bersukacita, sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindungan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita bersusah hati ataupun bersedih, karena Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Tuhan memulihkan dan membaharui kita. Dan Tuhan mau agar kita bersukacita di dalam Dia. Kesusahan hati hanya akan membuat kita menjadi lemah. Tapi kalau kita bersukacita, itu menjadi kekuatan dan perlindungan bagi kita. Yang kedua, saudara, Mazmur 5 ayat 12. "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu." Saudara yang terkasih, di dunia ini ada banyak orang yang melakukan kejahatan dan hidup dalam kefasikan. Kadangkala nampak seolah mereka keadaannya aman-aman saja, bahkan kelihatannya berbahagia. Tapi sesungguhnya, saudara, tidaklah demikian. Dalam ayat ini kepada kita dinyatakan bahwa orang-orang yang setia berlindung kepada Tuhan akan bersukacita. Saudara dan saya akan bersukacita karena pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, Lukas 10 ayat 20 bagian B. "Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Seringkali, saudara, kita terlalu terfokus dengan berbagai pencapaian kita. Entah itu dalam pekerjaan, dalam studi, atau dalam pelayanan. Para murid Tuhan Yesus ketika itu bergembira karena keberhasilan pelayanan mereka. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan agar jangan bersukacita oleh karena hal-hal itu, tapi bersukacitalah karena anugerah keselamatan kekal yang telah mereka terima. Saudara dan saya juga patut bersukacita, karena nama kita terdaftar di dalam sorga. Tuhan Yesus memberikan keselamatan dan kehidupan kekal di dalam sorga kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Yang keempat, Roma 12 ayat 12. "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apapun pergumulan hidup yang kita alami, firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersukacita dalam pengharapan. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kita percaya, dan karena itu kita bersukacita. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Yang kelima, saudara, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira di sini berhubungan dengan sukacita dan damai sejahtera yang kita miliki dari Tuhan. Kegembiraan terpancar sebagai wujud dari damai sejahtera dan sukacita karena Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Inilah, saudara, yang membuat hati kita dapat senantiasa bergembira, bersukacita, yaitu karena ada damai sejahtera Tuhan yang menguasai hati kita. Sukacita inilah yang membuat kita kuat dan menjadi obat yang manjur bagi diri kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, selalu bersukacita, karena sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan kita. Tuhan telah menyelamatkan, menyertai, dan melimpahkan damai sejahtera-Nya di dalam kita. Maka dari itu, biarlah hendaknya kita bersukacita senantiasa dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap, Tuhan, oleh karena firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Meskipun ada begitu banyak tantangan, masalah, dan persoalan, tapi kami sadar ya Tuhan saat ini, kehendak-Mu bagi kami, bukan supaya kami putus asa, hidup dalam kekecewaan, kesedihan, kedukaan, dan semacamnya. Tapi Tuhan menghendaki kami untuk menjalani hidup ini dengan hati yang bersukacita, hati yang penuh dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena ada begitu banyak alasan untuk kami bersukacita. Tuhan senantiasa menyediakan pertolongan bagi kami. Tuhan memulihkan keadaan kami. Tuhan mengaruniakan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kami. Dan Engkau Tuhan yang senantiasa menjadi pengharapan yang pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan oleh karena firman-Mu yang membuat kami terus bersemangat, bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam-Mu ya Tuhan, ada sukacita senantiasa dan sorak-sorai pujian kami karena nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat dan perlindungan-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Apapun penyakit mereka ya Tuhan, jamahlah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Berikanlah kekuatan kepada yang lemah. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang berputus asa. Berikan kelepasan yang terikat kuasa kegelapan. Dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan, bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah, pergumulan apapun dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat dan perlindungan Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.